Sebelum pulang ke rumah, Kim mampir ke pasar untuk membelikan putrinya sepatu baru. Setelah membeli sepatu, dia lalu makan di kedai terlebih dahulu. Waktu sedang menunggu makanan pesanannya, ibu si pemilik kedai terlihat sedang mengobrol dengan pengunjung lain. Si ibu bertanya, apakah benar ada banyak sekali warga sipil di kota Gwangju tewas? Namun si pengunjung menjawab, mungkin kabar itu cuma rumor. Soalnya di berita TV yang semalam dia tonton, tentara-tentara di sana katanya sedang berjuang dengan gagah berani mempertaruhkan nyawa untuk mengamankan kota. Mendengar obrolan itu, Kim pura-pura tak peduli. Saat membaca koran di meja, lagi-lagi isi beritanya penuh dengan propaganda kebohongan pemerintah. Meski sebenarnya hati Kim terasa perih, tapi dia tetap berusaha tak peduli. Ia terus makan sambil menahan tangis. Selesai makan, Kim melanjutkan perjalanan. Di jalan, waktu sedang berhenti menunggu orang menyeberang, Kim memandangi sepatu baru putrinya yang sangat cantik. Dia tak sabar melihat wajah bahagia bidadari kecilnya. Sepanjang jalan, Kim menyetel lagu kesukaannya sambil bernyanyi untuk menenangkan pikiran. Namun tetap aja hatinya tak bisa tenang. Ketika mengingat betapa parahnya keadaan warga kota Gwangju, dia merasa bersalah telah pergi kabur sendirian. Di jalan, Kim berhenti. Ia menangis kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya, Kim memutuskan putar balik kembali ke kota Gwangju. Di jalan, dia mampir ke bengkel lalu meminjam telepon. Di telepon, Kim minta maaf pada putrinya. Dengan mata berkaca-kaca, Kim berkata, ayah merasa malu dan tak bisa pulang ke rumah dulu. Sebagai supir taksi, ayah menyesal telah meninggalkan penumpang ayah. Waktu sampai di rumah Huang, istri Huang memberitahu kalau sekarang suaminya sedang pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Kim menyaksikan bagaimana parahnya kondisi korban-korban kekejaman tentara. Ia terus berjalan hingga akhirnya Kim sampai di suatu ruangan. Di sana, dia melihat Peter dan Huang sedang menangis memandangi satu jasad. Ketika Kim membuka penutupnya, ternyata jasad itu adalah jasad Jae-sik. Kim berusaha menahan air matanya sambil memasangkan sepatu Jae-sik yang terlepas. Pemuda pemberani itu kini telah gugur. Ia lalu mencoba menguatkan Peter. Sekarang mereka tak boleh menyerah dulu karena Peter harus menepati janjinya pada Jae-sik. Kim menyuruh Peter mengangkat kameranya dan jangan pernah berhenti meliput. Saat sedang melihat kondisi korban-korban lain, tiba-tiba para supir taksi lokal datang menemui Huang dan mengabarkan kalau sekarang pemerintah sudah melampaui batas. Tentara-tentara menembaki warga sipil yang sedang berdemo dengan membabi buta. Huang bersama para supir taksi lain pun buru-buru pergi ke balai kota. Waktu Peter ingin ikut pergi, Kim menyuruh Peter naik taksinya. Kim berkata, sebagai supir taksi, dia tak akan pernah lagi meninggalkan penumpangnya. Mereka berdua datang ke kota ini bersama-sama, maka mereka juga harus pulang bersama-sama. Di tengah situasi mencekam itu, supir-supir taksi Gwangju mengatakan kalau mereka tak bisa cuma diam aja membiarkan para korban tergeletak di sana. Mereka semua harus menolong.
Mendengar itu, Kim lalu menyuruh Peter terus meliput, sementara dia akan pergi bersama para supir taksi lain untuk menyelamatkan korban. Sayangnya, meski taksi-taksi sudah mencoba menutup pandangan pasukan militer, namun masih banyak celah yang terbuka. Dari belakang, anak si ibu yang kemarin Kim antarkan ke rumah sakit datang mengendarai truk besar, kemudian membantu menutupi pandangan pasukan militer. Melihat keberanian para supir taksi itu, seluruh warga berbondong-bondong ikut menolong. Saat sedang mengangkuti korban satu demi satu, pihak militer menembakkan banyak sekali gas air mata. Ketika para supir taksi baru menurunkan sebagian korban di tempat aman dan ingin kembali menolong korban yang masih tersisa, mereka kaget melihat pasukan militer bergerak maju mengarahkan senjata ke arah warga. Ketika Peter dan Kim ingin menyerah, wartawan lokal datang lalu bilang rekaman yang Peter liput sudah cukup banyak. Sekarang sudah saatnya Peter pergi dari kota Gwangju. Mendengar itu, mereka berdua pun buru-buru masuk ke mobil. Tapi waktu mau jalan, komandan tentara serta anak buahnya memergoki dan mengejar. Untungnya mereka lolos. Namun saat melewati jalan pegunungan, mereka melihat tentara penjaga perbatasan telah menutup jalan keluar. Walaupun ketakutan, Kim mencoba tetap tenang. Kim menyapa penjaga dengan ramah sambil bilang kalau dia ingin mengantarkan penumpangnya yang sedang ada urusan bisnis. Sayangnya para penjaga tak percaya begitu aja. Seorang sersan pimpinan penjaga lalu menyuruh mereka berdua keluar dari mobil untuk diperiksa. Seketika suasana terasa hening. Peter dan Kim saling menatap satu sama lain dengan tatapan pasrah. Hingga waktu sersan memeriksa bagasi, dia menemukan plat nomor taksi dari kota Seoul. Kim pun ketakutan. Anehnya si sersan hanya terdiam. Dia malah bilang kalau dia tak menemukan apa-apa, kemudian menyuruh anak buahnya membuka jalan keluar. Melihat itu, Kim tak menyangka masih ada tentara baik. Ternyata kekejaman yang mereka lakukan hanya karena mematuhi perintah atasan. Sebagai mantan tentara, Kim mengerti sebenarnya mereka juga tak mau melakukan semua ini. Jauh di lubuk hati, tentara tetaplah menyayangi rakyat. Di sisi lain, komandan tentara bersama anak buahnya sedang dalam perjalanan naik mobil mengejar Kim. Komandan menghubungi penjaga dan memerintahkan untuk menangkap semua taksi yang keluar dari kota Gwangju. Beruntung para penjaga terlambat. Kim sudah tancap gas duluan dan berhasil kabur. Tapi saat situasi baru terasa aman, tiba-tiba dari belakang mobil komandan bersama anak buahnya menyusul lalu mengepung taksi Kim. Ketika Kim ingin ditembak, seluruh supir taksi kota Gwangju datang menolong. Kumai. 잃어버려. 시골.
뭔 소리나. 마시고. 예. 알바. Berkat pengorbanan para supir taksi Guangzhou, Peter dan Kim berhasil selamat. Di bawah redupnya langit sore, sepanjang perjalanan, mereka berdua tak mengatakan sepatah kata pun. Mereka tak bisa senang, tapi juga tak ingin sedih. Kejadian yang tadi mereka lalui benar-benar menyayat hati. Peter kemudian menggantungkan kalungnya di taksi Kim sebagai kenang-kenangan. Sesampainya di depan bandara, Peter menyembunyikan gulungan rekamannya ke dalam kaleng biskuit. Sebelum pergi, Peter meminta Kim menuliskan nama lengkap serta nomor teleponnya. Mendengar permintaan itu, Kim lalu menulis nomor dan nama palsu yang dia baca dari tulisan di bungkus rokoknya, yaitu nama Kim Sabuk. Dalam bandara, Peter berterima kasih sambil memeluk Kim. Ia janji bila berita kebenarannya sudah tersebar luas, dia pasti akan kembali ke Korea untuk menemui Kim lagi. Kim di situ tersenyum dan menyuruh Peter belajar bahasa Korea agar nanti saat bertemu lagi mereka bisa lebih memahami satu sama lain. Ketika jadwal penerbangan tiba, mereka berdua pun berpisah. Waktu kembali ke mobil, hati Kim terasa sangat lega. Akhirnya dia bisa pulang ke rumah dengan bangga karena sebagai supir taksi, dia telah mengantarkan penumpangnya sampai tujuan. Sesampainya di rumah, saat mendengar suara mobil, Putri Kim langsung keluar memeluk sang ayah. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Kim hanya terdiam dan menumpahkan semua tangisan yang selama ini dia pendam. Hari demi hari berlalu di kantor media Jerman, terlihat para wartawan sedang menyaksikan berita TV tentang kejamnya pembantaian warga sipil di Korea Selatan. Berita itu kini telah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan wartawan lain yang sibuk berkomentar, Peter hanya terdiam, menahan perih. Beberapa bulan kemudian, ketika Peter kembali ke Korea untuk menemui Kim lagi, rekan wartawan lokal kenalannya bilang kalau dia sudah berusaha mencari kemana-mana, tapi tak ada satupun orang bernama Kim Sabuk. Nomor telepon yang tertulis juga tak bisa dihubungi. Mendengar kabar itu, Peter kecewa. 23 tahun berlalu, tepatnya di bulan Desember tahun 2003, Peter kembali berkunjung ke Korea lagi. Peter terlihat sudah tua dan kini keadaan di Korea Selatan sudah damai. Negara itu sekarang sudah berubah menjadi negara demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat. Tujuan Peter ke sana adalah karena dia terpilih menerima penghargaan sebagai wartawan paling berpengaruh di Korea. Dalam pidatonya, Peter menceritakan sedetail mungkin kisah perjuangannya waktu dulu dia meliput kota Guangzhou. Ia menceritakan bagaimana perjuangan warga sipil, petugas medis rumah sakit dan mahasiswa, terutama perjuangan pemuda pemberani bernama Jae-sik. Ia juga tak lupa menceritakan bagaimana pengorbanan para supir taksi. Namun di antara banyaknya kenangan yang dia ingat, ada satu orang yang sangat dia rindukan, yaitu seorang supir taksi sahabat baiknya bernama Kim Sabuk. Peter mengatakan dia tahu Kim sengaja menulis nama dan nomor telepon palsu karena dia tak ingin dianggap sebagai pahlawan. Tapi walaupun nama Kim Sabuk adalah nama palsu, Peter tetap akan selalu mengingat nama pahlawannya itu sampai kapanpun. Malamnya di kota Seoul, terlihat Kim baru sampai mengantarkan seorang mahasiswa pulang kuliah. Saat turun, si mahasiswa minta maaf sambil bilang dompetnya ketinggalan.
Mendengar itu, Kim hanya tersenyum lalu menyuruh si mahasiswa hati-hati di jalan pulang. Sama seperti Peter, kini usia Kim juga sudah tua. Semenjak kejadian di kota Gwangju dulu, cara Kim memandang hidup telah berubah. Sekarang baginya, uang bukanlah segalanya. Meski cuma supir taksi, tapi dia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Dalam taksinya, Kim juga tak pernah melepaskan kalung kenang-kenangan pemberian Peter. Waktu mau jalan di bangku belakang, dia tak sengaja menemukan koran milik penumpangnya yang ketinggalan. Di koran itu ada foto dan kata-kata yang Peter ucapkan tentang Kim di pidatonya tadi siang. Kim pun tersentuh. Ketika melihat foto Peter, Kim tertawa sambil meledeknya. Ternyata sekarang mereka berdua sudah sama-sama tua dan keriput. Saat sedang mengenang masa lalu, dari belakang ada penumpang baru masuk. Dengan sigap, Kim langsung mengantarkannya ke tujuan. Mungkin di dunia ini, orang-orang hanya menganggap Kim supir taksi biasa. Namun sebenarnya, supir taksi biasa itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. 갇혀있던 미로 속에서